Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal yang ada di bahan ajar kemarin, bab pengukuran, khususnya besaran dan satuan. Nah, penyelesaian nomor 1A yaitu 20 km persegi diubah menjadi meter persegi. Kita lihat di tangga satuan luas. Dari kilometer persegi ke meter persegi itu turun 3 tangga. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikali 100 sehingga menjadi 20 kali 1 juta meter persegi sama dengan 20 juta meter persegi. Kemudian yang B, 4 inci sama dengan diubah menjadi sentimeter. Perlu kalian ketahui bahwa 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Sehingga di sini menjadi 4 kali 2,54 cm sama dengan 10,16 cm. Selanjutnya untuk yang 1C, 180 derajat diubah menjadi radian. Itu sama dengan 180 derajat kali pi per 180 derajat. Ini tinggal dicoret-coret menjadi pi radian. Kemudian kita lanjut lagi yang D dengan soal setengah pi rad diubah menjadi derajat. Tadi di soal yang C itu dari derajat ke radian, sekarang dibalik dari radian ke derajat. Sebelum itu, kalian perlu tahu bahwa 1 rad itu sama dengan 180 derajat per pi. Sehingga di sini menjadi setengah pi dikali 180 derajat per pi sama dengan, ini dicoret, 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Kita lanjut lagi ke poin yang E dengan soal 5 mil diubah menjadi kilometer. Sebelum itu perlu kalian ketahui juga bahwa 1 mil itu sama dengan 1,609 km. Sehingga di sini menjadi 5 kali 1,609 km sama dengan 8,045 km. Bagi kalian yang bertanya, Bu, kenapa yang di contoh soal itu dikali 1 per 0,621? Itu sebenarnya sama aja dengan ini. Jadi jika kalian mengerjakan sesuai dengan contoh soal, jawabannya akan seperti ini. 5 mil sama dengan 5 kali 1 per 0,621 km sama dengan 8,051 km. Nah, hasil ini dengan ini jika dibulatkan itu hampir sama. Bagi kalian yang mengerjakan dengan cara 1 maupun cara 2 itu dibolehkan. Kita lanjut lagi ke poin yang F. Soalnya 72 km per jam diubah menjadi meter per sekon. Nah, ini berarti 72
kilometer dijadikan ke meter itu dikali 1000 karena turun 3 tangga. Dibagi jam ke sekon itu 3600 sekon. Kemudian ini dicoret 720 dibagi 36 sama dengan 20 meter per sekon. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi membahas yang nomor 2, itu menuliskan dimensi. Yang A itu dimensi dari berat. Nah, rumus berat itu W sama dengan M kali G. Nah, M di sini itu adalah massa dan G adalah percepatan gravitasi. Sehingga dimensi dari massa itu sendiri adalah M besar. Percepatan gravitasi adalah L per T kuadrat. Sehingga bisa ditulis juga seperti ini, M L T pangkat min 2. Nah, berat itu tersusun dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Nah, kita lanjut lagi ke poin yang B, yaitu menuliskan dimensi dari daya. Nah, rumus dari daya itu sendiri P sama dengan W per T. Dengan W adalah usaha dan T adalah waktu. Nah, usaha itu sendiri itu sama dengan gaya kali panjang. Sehingga dimensi dari gaya bisa dilihat di tabel yang ada di bahan ajar, itu M kali L kali T pangkat min 2 dikalikan dimensi panjang adalah L. Kemudian per dimensi dari waktu adalah T. Sehingga ditulis menjadi M L kuadrat T pangkat min 2 per T. Ini sama dengan M L kuadrat, ini naik menjadi T pangkat min 3. Nah, daya ini tersusun atas besaran pokok dari massa, panjang, dan waktu. Nah, yang terakhir kita akan menuliskan dimensi dari energi potensial. Rumus dari energi potensial itu sendiri EP sama dengan M G H. Dengan M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian atau tinggi. Nah, dimensi dari massa itu adalah M, percepatan gravitasi adalah L per T kuadrat, dan dimensi dari tinggi H adalah L. Sehingga jika ditulis M L kuadrat per T kuadrat, atau bisa juga ditulis menjadi M L kuadrat T
T min pangkat min 2. Nah, energi potensial itu sendiri tersusun dari besaran pokok massa, panjang, dan juga waktu. Selanjutnya untuk nomor 3, buktikan dengan analisis dimensi bahwa besaran kecepatan dan percepatan merupakan besaran yang tidak setara. Nah, untuk penyelesaian yang nomor 3, kalian bisa lihat di tabel lambang dimensi besaran turunan bahwa kecepatan itu sama dengan panjang per waktu. Kemudian satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Jadi dimensinya adalah L per T atau bisa kalian tulis dengan L T pangkat min 1. Kemudian percepatan itu sama dengan kecepatan per waktu. Satuan kecepatan adalah meter S pangkat min 1 dan satuan waktu adalah sekon. Sehingga dimensinya sama dengan L T pangkat min 1 per T. Atau bisa kalian tulis L T-nya naik ke atas menjadi T pangkat min 2. Jadi bisa kalian lihat bahwa dimensi kecepatan dan dimensi percepatan itu tidak setara. Nomor 4. Gaya sentripetal atau gaya yang ditimbulkan pada gerak melingkar sebanding dengan massa benda, kecepatan, dan jari-jari. Tentukan rumus gaya sentripetal tersebut. Sentripetal yaitu F S sama dengan N pangkat X V pangkat Y R pangkat Z. M di sini adalah massa, V adalah kecepatan, R adalah jari-jari. Nah, dimensi dari gaya sendiri itu adalah M L T pangkat min 2. Kemudian dimensi dari massa adalah M pangkat X. Dimensi dari kecepatan adalah L T pangkat min 1 pangkat Y. Dan dimensi dari jari-jari adalah L pangkat Z. Kemudian ditulis menjadi M L T pangkat min 2 sama dengan M pangkat X L pangkat Y T pangkat min 1 pangkat Y kali L pangkat Z. Kemudian bisa ditulis menjadi M L T pangkat min 2 sama dengan M pangkat X. Karena ini L dikali L, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi L pangkat Y plus Z T pangkat min Y. Kemudian kita cari satu-satu. Kita mencari X, Y, dan Z. Pertama kita mencari X dulu, berarti M
pangkat 1 sama dengan M pangkat X. M pangkat 1 di sini itu dari ini. Nah, karena ini 1, ini X, maka 1 sama dengan X. Kemudian mencari Y. T pangkat min 2 sama dengan T pangkat min Y. Min 2 itu dari ini. Sehingga min 2 sama dengan min Y. 2 sama dengan Y. Terakhir kita mencari Z. Berarti L pangkat 1 sama dengan L pangkat Y plus Z. Nah, 1 sama dengan Y plus Z. Tadi Y sudah ketemu sama dengan 2, sehingga 1 sama dengan 2 plus Z. Dipindah ruas, 1 min 2 sama dengan Z. Min 1 sama dengan Z. Nah, sudah ketemu semuanya X, Y, Z, tinggal dimasukkan ke sini. F, S sama dengan M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z. Sehingga Fs sama dengan M, X-nya adalah 1, V, Y-nya adalah 2, R pangkat min 1. Atau bisa ditulis menjadi M V kuadrat per R. Nomor 5. Tentukan benar atau salah persamaan di bawah ini. F sama dengan mv kuadrat per R kuadrat. Nah, untuk penyelesaian yang nomor 5 yaitu menentukan benar atau salah dari rumus F sama dengan mv kuadrat per R kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan saja dimensi dari gaya adalah M L T pangkat min 2 sama dengan M kali L T pangkat min 1 dikuadratkan per dimensi dari R adalah L dikuadratkan. Kemudian M L T pangkat min 2 sama dengan M L pangkat 2 kali T pangkat min 2 per L pangkat 2. Bisa dicoret ini dengan ini hingga menjadi M L T pangkat min 2 sama dengan M T pangkat min 2. Nah, karena ini tidak ada L-nya, maka ini salah.